nggak pernah main TikTok. Jadi saya lihat nih judulnya ini Ah. ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Maksudnya apa ini Bang? Aduh. Nah, masa kau jadi Kristen lama nggak tahu sama judulnya? Ya makanya kasih Makanya tahu dong. Apa maksudnya ajaran Yesus bukan ajaran Kristen? Nah, Ah. karena kalau bukan dia mengajarkan ajaran Yesus berarti bukan Kristen, Bang. Ah, Oh, itu, Bang. gitu. Hmm. Ya masalahnya gini bang, saran saya jangan terlalu banyak makan gemuk, minumnya oli. Ah, jangan, ya. Mm-mm. Jadi kayak gini, makanya Anda tidak bisa mencerna jadinya. Ada pertama-tama gini dah ya, kalau Anda ngotot dengan judul, saya mau tanya dulu. Ada nggak Yesus menyuruh jadi Kristen? Enggak. Nggak ada. Ada nggak Yesus ya memerintahkan atau meninggalkan kekristenan? Memerintahkan atau meninggalkan enggak ada, Bang. Nggak ada juga. Tuh Anda tahu. Ajaran Yesus tuh bukan ajaran Kristen. Yesus menyuruh menyembah Allah. Kau sembah Yesusnya. Beda kan? Yesus disunat hari Jadi ke-8. kan yang pasti, Bang, yang pasti kalau Ah. namanya Kristen ya berarti pengikut Kristus ya. Oh, Pak, makanya Bang, buktikan. Cuman Buktikan gini, Bang, apakah betul? dengerin dulu. Apakah betul? Bentar, Dengerin bentar. dulu. Kalaunya Kristen kan pengikut Kristus kata Anda. Mari dibuktikan gitu. Nah, dijelaskan apa yang Anda ikuti coba. Ya, yang saya ikuti apa yang tertulis di dalam Alkitab, ajaran kasih, Bang. Ya, ajaran kasih. Oh. Itu yang paling utama. Kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, kasih kepada sesama. Gitu, Bang. Nah, Cuma itu yang diikuti. Ya hidup ini, Bang, intinya kasih karena Allah itu adalah kasih. Siapa yang hidup di luar Iya. kasih, dia adalah tidak hidup di dalam Allah. Tetapi siapa yang hidup Yang dalam saya kasih tanya, adalah hidup di dalam Allah, ya. Bang, yang saya tanya apakah cuma kasih yang diajarkan Yesus? Kasih itu, Bang, udah lengkap di situ semua kalau orang mengerti kasih yang dimaksudkan Allah. Tetapi ada 3 macam kasih. Kasih agape, kasih filia, kasih eros. Nah, jadi kalau orang yang benar-benar mengikut Yesus, dia harus paham kasih mana, posisi dia dikasih mana. Kasih agape atau kasih Iya. eros. Nah, Bentar, yang saya tanya sama abang, kan abang merincikan kasih. Apakah Yesus hanya mengajarkan satu ajaran aja? semua ajaran-ajaran lain seperti berperilaku apapun, puncaknya adalah tetap kasih, Bang. Kasih yang benar. Baik, baik. Nah, kayak gini, saya mulai bertanya, ya, abang menyembah siapa dulu? Saya menyembah Tuhan Yesus. Nah, Yesus memerintahkan menyembah siapa? Kalau di dalam Alkitab, sembahlah Tuhan Allah, kata Yesus. Tuh Anda tahu. Kenapa malah Anda sembah Yesusnya? Anda ikut siapa? Karena Allah ada di dalam Yesus, maka kami menyembah Yesus. Salah bang. Yesus dengan Allah itu beda. Ya justru karena beda, Bang, makanya Allah yang sesungguhnya tinggal berdiam bertabernakel di dalam Yesus. Maka segala kuasa yang dimiliki Allah yang sesungguhnya ada di dalam Yesus sebagai manusia. Maka Yesus itu menjadi sama seperti Allah dan tidak bisa dipisahkan dengan Allah karena dia adalah satu dengan Allah. Gitu, Bang. Bentar. Ya. Nih, baca dulu. Apa itu? Coba Anda baca dulu nih. Bentar ya. Nih. Mari Anda baca, ya. Bacain buat saya. Kata Yesus nih. Nah, Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang," kata Yesus, "aku
akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Ya. Allahku dan Allahmu. Ya, Beda kan Yesus dengan Allah? beda bang. Iya, Bang. makanya Jadi kalau saya- Yesus saya mau menyuruh, jelaskan. bentar, Saya mau jelaskan sudah tahu Anda perbedaan. beda. Bentar Bang Manalu, bentar. Di sini Anda sudah tahu Allah dengan Yesus itu beda, kan kayak gitu. Nah, Ya. kalau Yesus menyuruh sembahlah Allah, lalu kenapa Anda sembah dirinya? Karena Allah yang di dalam Ibrani itu yang menyatakan bahwa segala kuasa ada di dalam Yesus. Dan ini bang, ayat yang abang tunjukkan ini posisi Yesus masih sebagai manusiawinya bang, masih secara manusia belum sepenuhnya Allah berkediaman di dalam Yesus bang, gitu ya. Nah, coba kalau seperti itu kata Anda ini manusiawinya, di mana Yesus ngaku aku adalah Allah. Ini bang, ini kan ayat ini bang, dia nggak mengaku di sini bahwa dia ada Allah. Ini menunjukkan bahwa dia adalah sebagai manusiawi, murni 100% manusia. Iya, dia sebagai manusia di mana mengaku aku adalah Allah. Pengakuan dia mana? Yesus adalah Allah, kata Kalau kamu. Yesus itu, Di mana Yesus kalau mengaku aku adalah Allah? kalau Yesus itu bang nggak pernah gila-gila ingin diakui, tetapi dia melakukan segala karakter kealahan itu sendiri, sifat Allah itu sendiri bang. Maka manusia setiap menyembah dia tidak pernah menolak penyembahan dari manusia, begitu bang. Nah, kan nggak ada Yesus ngaku dirinya adalah Allah. Karena Yesus kan kami nggak itu bang ada. bukan Tuhan kami itu bang, bukan Tuhan yang ingin dibela-bela atau ingin diaku-aku. Nah, kita yang menilai dia itu layak nggak dipertuhankan atau tidak itu bang. Jadi dia nggak perlu mengakui, oh aku Tuhanmu ya, sembah aku enggak. Tetapi tanpa dia menyuruh kami menyembah dia karena dia menunjukkan karakter dan sifat tabiat Allah itu sendiri. Baik, kalau gitu coba baca nih. Ya, bentar. Bantu Nih. tetap layar guys, tetap layar guys. Nah, baca lagi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terus Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu Nah, Yesus yang kamu sembah. siapa Terus, siapa di sini hamba Tuhan? bang, selama ya Allah itu ya Allah Bentar itu saya tanya dulu, Bang. Siapa di sini hamba Allah? Siapa? Yesus. Ya udah beda kan? Nah, selama Yesus itu belum ditempati, dipenuhi kealahan itu, belum didiami Allah itu secara penuh 100%, ya, dia itu posisinya sebagai manusia adalah hamba. Tetapi karena pada akhirnya setelah dia mengerjakan segala tugasnya, dia itu segala kuasa yang ada di dalam Allah dan Allah itu tinggal di dalam Yesus, bertabernakel di dalam Yesus, bang. Maka semua yang menyembah Yesus sama menyembah Allah, gitu loh, bang. Baik, baca lagi. Biar kau tahu kitab kau. Nah, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus bersemayam dalam terang. Terus yang tak terhampiri. Terus seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ah, apalagi tuh? Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini pernyataan Siapa di sini? siapa? Ini siapa? Allah. Bukan Yesus kan? Bang, Allah itu tinggal di dalam Yesus, bang. Itu konsepnya, bang. Enggak. Allah itu Di tinggal sini, di dalam Bang. bertabernakel di dalam manusia yang suci, yaitu Yesus. Bang. Allah itu bersemayam dalam terang, bukan bersemayam dalam diri Yesus. Yesus itu bagi kami terang dunia, bang. Yesus Dia di itu Alkitab terang dunia, bersemayam. Bang.
bersemayam dalam terang, bukan bersemayam dalam diri Yesus. Terus dia tidak takluk kepada maut. Yesus pernah mengalami maut nggak? Pernah, tapi bangkit. Ya udah, berarti Allah itu bukan Yesus. Bang, Karena Allah itu, bentar, karena Allah itu tidak pernah mati, dia tidak pernah ya bersemayam di dalam diri Yesus, dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak dapat melihatnya. Itu pun kata Yesus seperti itu juga. Seorang pun tidak pernah melihat Allah. Jadi jelas Allah itu bukan Yesus. Tidak ada, Bang, orang Kristen, kalau benar-benar Kristen yang mengatakan Allah itu pernah mati. Nggak ada, Bang. Yang pernah mati itu Yesus, Bang. Ya iya, katanya Allah itu tidak pernah mati. Ya, Nah, dia iya, tidak emang siapa yang takut bilang dengan pernah maut. mati? Sekarang kalau Allah dalam diri Yesus ya pernah mati nggak? Yesus belum selesai, Bang, melakukan tugasnya sebagai Bentar, manusia. yang saya tanya jangan kemana-mana. Yesus pernah mati nggak? Pernah mati. Ya udah, berarti nggak cocok Allah itu dalam Yesus. Karena Allah nggak pernah mati. Gimana sih? Itu kan menurut Abang. Itu kan Loh, menurut Abang. bukan menurut saya, menurut kitab Anda nih. Allah itu tinggal di dalam Yesus setelah Yesus bangkit, Bang. Bang, Allah itu tidak pernah tinggal dalam Yesus. Karena Allah beda dengan Yesus, Allah itu tidak takluk dengan maut dan tidak dikatakan bersemayam dalam diri Yesus. Itu pemahaman Abang wajar. Ini kitabmu. Itu Kitabmu pemahaman bukan Abang paham wajar. saya juga. Bukan paham saya, tapi tertulis di kitabmu. Itu kan dalam konteks kemanusiaannya, Bang. Yesus itu tidak disebut di situ sebagai Allah, Yesus itu. Tetapi setelah dia selesai melakukan tugasnya, baru dia masuk dalam pola kesatuan dengan Allah, Bang. Maka siapa yang menyembah Yesus, Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu, Bang. Ada. Bang, Yesus kan duduk di sebelah kanan Allah, betul? Iya. Itu Satu atau mah, dua mereka? Sebentar dulu saya tanya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yesus mah duduk di istilah sebelah itu, kanan Bang. Allah. Sekarang saya mau tanya, satu atau dua mereka? Itu istilah, itu bahasa duduk di sebelah kanan, Bang. Nah, kan beda. Jadi gini, Berarti Bang. dua. Dengerin. Allah dan Yesus itu udah saya bilang tadi beda. Ya. Beda. Ya udah, sepakat saya. Nah, baru kenapa Yesus jadi disembah manusia? Kan ini yang menjadi persoalan buat agama Muslim, kan? Kenapa Yesus jadi disembah manusia? Karena Yesus sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan segala perbuatan yang Dia lakukan adalah perbuatan Bapa itu sendiri. Nah, tetapi sebagai manusia dia di situ berbicara, dia belum sepenuhnya dihidupi, dihinggapi, ataupun dipenuhi oleh Allah itu sendiri. Tetapi setelah dia selesai melakukan tugasnya sampai dia mati dan bangkit kembali, kemuliaan Allah sepenuhnya di dalam Yesus. Gitu, Bang, konsepnya. Makanya sesuai tergenapi firman Tuhan yang dia katakan, tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Dia. Tidak ada yang menyembah Bapa kalau tidak menyembah Yesus. Maka kami menyembah Yesus sama hal menyembah Bapa. Karena Allah Bapa itu di dalam Yesus. Bang, berarti maksud kau ini Yesus itu kerasukan Tuhan gitu? Beda kerasukan, doktrin Bang. kamu, doktrin kamu ini Kristen ini ya Allah dalam Bapa, Allah dalam Yesus, Yesus dalam Allah. Apa yang dilakukan Yesus ya, dan Yesus itu roh Allah. Jadi ceritanya Yesus ini kerasukan Tuhan gitu. Definisi kerasukan aja, Abang, nggak udah salah itu. Ya Definisi kerasukan. makanya. Enggak, itu dari cerita kau tadi. Berarti Yesus itu kerasukan Definisi Tuhan. kerasukan, Bang, bisa kita simpulkan kerasukan namanya berarti sesaat nanti keluar lagi gitu kan. Sesaat keluar lagi, kadang kerasukan, kadang enggak, kadang dihinggapi, kadang enggak, sama roh. Kenapa saya bilang, Bang? Bentar. Kenapa saya bilang kerasukan? Waktu di tiang salib, Allah tuh ikut tersalib nggak? Ya enggak lah, Bang, itu kan sebagai tubuh manusianya yang tersalib. Iya kan, Coba. berarti kan tubuh manusianya Allahnya tidak tersalib, keluar Allahnya. Kerasukan memang Yesus itu.
memang belum sepenuhnya Ah, dia ah. dipenuhi Allah itu saat itu. Ya wajar. Belum sepenuhnya. Nggak usah protes berarti kau. Ya, karena apa? Betul yang saya katakan, Yesus kerasukan Tuhan berarti. Itu kan menurut Karena Abang apa? wajar, betul. Karena apa? Karena kata Anda Tuhannya bisa keluar dari tubuh Yesus. Kerasukan Tuhan berarti itu. Tapi bukan berarti keluar masuk, Bang. Bukan berarti keluar masuk. Nah, logos Bukan berarti itu, keluar firman masuk. itu yang menjadi manusia itu ada masanya dia belum sepenuhnya dipenuhi Allah itu sendiri. Firman-Nya Allah itu Bang. sendiri yang menjadi manusia, ada masanya dia sebagai manusia murni 100%. Tetapi setelah selesai Doktrin dia Anda melakukan akut, segala Bang. tugasnya, dia dipenuhi Bentar. Allah itu sendiri 100% karena dia adalah sumbernya dari Allah Seharusnya juga. Anda kritis. Doktrin Anda akut. Kalau Yesus firman itu menjadi manusia, di mana Yesus ngaku dirinya berasal dari firman? Kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman Itu adalah ajaran Allah. siapa? Memang itu konsep yang benar, Bang. Itu udah konsep yang Lah, benar. itu bukan ajaran Yesus. Gimana sih? Itu ajaran dari himne Plato yang ditulis oleh Yohanes dari dewa pagan. Itu kan pengajaran-pengajaran kayak Abang itu kan hanya sekedar menyesatkan saya. Tetapi yang tertulis dalam Alkitab, Bang, itu yang kami imani gitu loh. Kan Abang nggak mengimani, tetapi kami mengimani. Dan pada mulai ada firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman Nah, itu yang menjadi bentar. manusia. Anda tahu Dan nggak? tinggal di tengah-tengah Anda tahu nggak manusia. di kitab Anda itu perkataan Yesus ditulis dengan tinta merah? Tahu nggak? Nggak penting lah kita tahu itu, Bang. Nggak penting-penting amat lah itu. Makanya kau harus tahu kitab kau sendiri. Yang tintanya merah itu adalah perkataan Yesus. Firman yang jadi manusia itu bukan tinta merah, bukan ajaran Yesus. Bang, sama halnya seperti Nabi Muhammad sama Allah, ya. Ya. Jadi berang? Enggak, maksudnya gini, Bang. Kalau Abang mau menyinggung kayak gitu, masa Abang harus mendengar setiap perkataan Allah itu sendiri dan Abang nggak pernah percaya sama Muhammad? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Jadi kita itu percaya kepada hamba atau nabi atau rasulnya Tuhan Yesus, ya itu kita percaya dan itu tercatat dalam Alkitab dan kita imani. Beda, Bang. Semua utusan Tuhan tidak ada menjadi Tuhan. Musa utusan Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan, nggak ada yang jadi Tuhan, nggak ada. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Karena mereka itu berasal dari manusia, benih manusia Salah. yang sudah jatuh ke dalam dosa. Lah, Bang, padahal di dalam Islam, ya, dengan mulut Nabi Muhammad itu mengaku, aku ini sesungguhnya Allah. Kalau Yesus nggak pernah ada Yesus ngaku aku ini Allah, nggak ada. Tapi Nabi Muhammad ada. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain tidak aku. langsung. Kata Secara tidak bentar. langsung. Nih saya jelaskan. Kata Nabi Muhammad dengan mulutnya, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Ada Nabi Muhammad disembah umat Islam? Nggak ada kan? Karena kami tahu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu wahyu dari Tuhan Allah. Gitu. Tetapi In huwa illa wahyu yuha. Kenapa umat muslim memanggil Muhammad itu ya Rob? Nggak ada ya Rob. Siapa yang manggil ya Rob? Dengan Baru Nabi Muhammad? baru tahun-tahun lalu diakui kayak Edi Steve ya, Bang. Ini kadang-kadang nggak konsisten. Edis. Makanya kalau kau bawa Edis pelawak, jangan sama saya, Bang. Ya, karena apa? Itu maunya Edis, bukan dari ajaran Islam. Bang, nggak boleh pelin-pelan lah, nggak boleh pelin-pelan. Makanya Abang- Bang, makanya Abang kan sebagai Abang pengajar. kagak usah Abang percaya dengan pelawak. Karena pelawak itu dia kagak ngerti tentang ajaran Islam. Nih, ya, coba kau lihat.
Ini ucapan Nabi Muhammad, ya. Ini ucapan Nabi Muhammad dengan mulutnya loh. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Nabi Muhammad. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Ini dengan mulut Nabi Muhammad loh. Maka sembahlah aku, kata Nabi Muhammad. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi kenapa umat Islam itu tidak ada menyembah Nabi Muhammad, tidak ada menuhankan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad dengan mulutnya mengaku sesungguhnya aku ini adalah Allah. Yesus nggak ada. Jadi saya mau tanya ini, bentar, belum selesai. Karena kami tahu apa yang diucapkan dengan mulut Nabi Muhammad ini adalah firman dari Tuhan, bukan perkataan atas hawa nafsu Nabi Muhammad. Begitu pula Yesus. Ketika Yesus menyampaikan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Bukan Yesusnya yang kau sembah. Bukan, tapi Tuhannya Yesus. Itu kan menurut Abang. Tetapi Alkitab mengajarkan kami harus menyembah Yesus, Bang. Harus konsisten kami. Di mana Alkitab Anda mengajarkan harus menyembah Yesus itu mana ayatnya? Ya, karena Allah itu bertinggal di dalam Yesus. Jadi kami harus menyembah. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus, Bang. Itu yang Anda jadikan alasan. Kalaunya perintah Yesus ada nggak? Gini, kata Yesus, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain perlu aku. Itu, Bang. Maka sembahlah aku. Kalau nggak ada, nggak usah kau paksain. Yesus berkata, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kira-kira yang berkuasa, yang berhak mengampuni dosa siapa, Bang? Yesus sendiri berkata itu. Saya bisa mengampuni dosa. Jadi kalau Abang mengampuni dosa, berarti Abang menyamakan diri dengan Tuhan. Kau mau menuhankan saya bisa ampuni dosa. Nah, makanya sesat di situ kesesatannya Abang, gitu loh. Salah. Abang berhak mengampuni dosa, berarti Abang menyamakan diri dengan Allah. Berarti kau yang gak ngerti ajaran Yesus. Kenapa Yesus itu dia bisa mengampuni dosa? Karena ya ada yang salah kepada Yesus. Contoh nih, contoh. Anda mencuri milik saya. Anda mencuri uang saya. Bang Manalu mencuri uang saya. Anda bukan berdosa kepada Allah, tapi berdosa kepada saya. Bukan maka posisi dalam seperti itu, Bang. Bentar, saya manusia nih, manusia. Sama dengan Yesus. Ketika Anda mencuri uang saya, Anda berdosa dengan saya. Ketika Anda minta maaf dengan saya, minta ampun sama saya berhak mengampuni Anda. Itu kan asumsi Abang. Tetapi dalam kondisi dan situasi saat itu, Yesus mengatakan anak manusia berhak berkuasa mengampuni dosa saat ada orang yang melakukan dosa dan sakit penyakitnya akibat dosanya, dan dia sakit penyakit lama berlarut-larut, dan Yesus melakukan mujizat sembuh, dosamu telah diampuni. Kata, jadi bukan manusia itu yang si orang yang disembuhkan itu berdosa kepada Yesus, tetapi kepada Allah. Dia berdosa kepada Allah sehingga dia sakit kanker lama lah kita bilang ya, kayak pendarahan itu yang lama itu. Nah, tetapi dia mengatakan dosamu telah diampuni. Bukan karena perempuan itu berbuat dosa kepada Yesus saat itu, Bang. Beda konteksnya. Salah. Berarti Anda nggak paham ajaran Yesus. Kenapa dia minta ampun dengan Yesus? Karena kata Yesus, dosa kau telah diampuni. Yesus tahu dia salah meminta. Nggak ada dia minta. Minta itu dengan Tuhannya Yesus, bukan dengan Yesusnya. Makanya bagi Yesus dia itu salah meminta. Yesus ngomong dosa kau telah diampuni. Artinya apa? Salah meminta dengan dia. Memintalah kepada yang maha kuasa. Nggak ada perempuan atau yang sakit itu minta diampuni, ya. Dan bahkan dia hanya ingin disembuhkan, ya. Tetapi udah, dia berarti gini, saya tanya satu-satu berarti sama Anda. Minta kepada manusia salah atau enggak? Minta kesembuhan kepada manusia salah atau enggak? Yang ya salah lah, minta kesembuhan. Salah kan? Udah tahu minta kepada manusia, minta kesembuhan kepada manusia itu salah.
Karena manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, termasuk Yesus. Makanya kata Yesus, ya, dosa kau telah diampuni. Karena dia salah meminta, mintanya kepada manusia Yesus. Nggak gitu bang. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu bang. Itulah, Jadi, makanya Bang perhatikan ajaran Yesus itu kayak gimana. Jangan kau tentang kitab kau sendiri. nggak pernah saya konsisten bang. Allah dan Yesus itu memang beda. Tetapi Yesus itu dia sebagai manusia, ya. Tetapi setelah Allah berdiam 100% di dalam Yesus, bertabernakel 100% di dalam Yesus, maka Yesus itu disamakan dengan Allah. Karena kenapa? Segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepada dia, dan seluruh malaikat bersujud kepada dia, seluruh makhluk surga bersujud kepada Yesus, ya. Begitu bang. Jadi Kalau apalagi itu, dan dia juga punya kalau itu, kuasa. Bang, kalau yang kayak gitu, contoh kayak gini, saya minta kepada presiden, ya, yang berkuasa presiden atau saya? Yang berkuasa presiden saya. Tergantung perintah presiden bang. Iya, saya minta Tergantung kepada persepakatan presiden. antara. Kayaknya delay, ya, udah delay. Contoh nih, saya presiden. Bang Manalu. Saya Ya, Anda presiden, saya rakyat jelata. Saya minta kepada Anda. Nah, Yang berkuasa saya atau Anda? tergantung bang. Kalau kata saya, kepadamu kuserahkan segala urusan. Ya, kuserahkan kepada kamu yang urus semua, kamu yang atur semua dunia. Contoh ini kita berbicara Tuhan, ya. Atur semua, kuserahkan kepadamu, kuserahkan semua, karena dia ingin menyelamatkan manusia, posisi sebagai manusia, maka dia sebagai manusia harus aku tinggal di dalam kau, dan kaulah sebagai manusia mengatur segala yang ada di dunia dan di surga, dan semua harus buat bertekuk lutut kepadamu. Gitu. Baik, ya kayak gitu sama. Saya punya perusahaan, kau direktur saya. Segala urusan di perusahaan, di kantor, saya serahkan kepadamu, agar karyawan patuh kepadamu. Pemilik perusahaan, saya atau Anda? Sama-sama pemilik, karena sudah diserahkan sepenuhnya bang. Loh, enggak, beda. Kau bukan pemodal, kau tidak menciptakan perusahaannya. Beda. Sedangkan saya pemodal dan saya menciptakan. Bentar. Saya itu bikin perusahaan saya dan kasih modal buat perusahaan saya. Lalu saya tunjuk kau sebagai direktur agar karyawan yang lain patuh kepada kau. Bukan direktur, sekarang, bang. Bentar. Itu kan direktur paling tinggi ya di sebuah perusahaan. Sekarang yang berkuasa saya atas perusahaan saya. Apakah status kamu dengan status saya sama? Jawabannya beda. Kau hanya direktur, sedangkan saya pemilik. Beda. Karena abang menstatuskan Yesus sebagai direktur. Tetapi yang kita bicarakan tadi bukan begitu bang. Yang kita bicarakan adalah kuserahkan segala apa yang ada padaku, atur semua, dan kupercayakan apapun itu kamu yang urus semua. Aku serahkan 100% dan dibuat satu materai, dan apa yang kumiliki adalah milikmu. Ya, kamu tanggung jawabi. Apa sama seperti saya nyuruh Anda tadi. Sama itu sekedar seperti saya nyuruh Anda ada bang tadi. batasannya. Kalau direktur ada batasannya bang. Masih apa yang ada yang di perusahaan saya menjadi urusanmu dan menjadi milikmu. Kau atur perusahaan saya. Lalu apakah kau adalah pemilik perusahaan? Bukan. Kalau saya bukan, bang, kau nggak bisa menjadi, meskipun saya menunjuk Anda nggak bisa jadi pemilik perusahaan. Tetap saya sebagai pemilik dan pemodalnya. Saya yang lebih berkuasa tetap. Tergantung. Itu bang. Tergantung persepakatan kalau itu bang. Enggak. Mau kayak gimana? Itu, bang. Mau kayak gimana pun kesepakatannya nggak akan merubah status. Nggak akan merubah status. Minum oli dulu dah sana. Ini kan ibaratnya gini bang. Gini bang. Abang biar agak
biar agak ini sedikit, biar agak tenang pikiran abang sedikit. Nanti ku kasih gemuk dikit bang ya. Jadi jadi itu tadi masalah direktur sama pimpinan. Jadi kalau ini enggak bang, enggak ada batasan. Jadi pimpinan itu langsung menyatu bang kepada direktur. Contoh walaupun abang analogikan seperti direktur, menyatu sepenuh. Aku tinggal di dalam engkau direktur, tetapi engkaulah yang kupakai untuk mengerjakan segala sesuatu, untuk mengurus dunia atau mengurus alam semesta dan surga dan bumi. Nah, jadi karena dia di dalam direktur itu, tinggal di dalam direktur itu, maka apapun yang dilakukan sah bahwa dia adalah Tuhan. Karena Tuhan yang mengendalikan dia, karena dia tinggal di dalam direktur yang abang tadi bilang. Iya. Gitu loh. Sekarang ketika saya memerintahkan direktur, yang dilakukan direktur saya pasti tahu kan? Iya dong. Ya udah kayak gitu status Bapak dengan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus dalam pengawasan Tuhannya? Gimana sih kau ini? Memang bentar tugas bang, Yesus bentar di bang, Alkitab. bang mana lu? Bentar. Hamba hina bang Pak Robin. Selamat malam. Nah, bentar ya bang ya, bang mana lu? Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Pak Robin. Ya, Pak Robin selamat malam. Pak Ustadz Yusuf selamat malam. Open cam lah Pak, seperti biasa. Ini rada gelap dia. Ya. Perlu ditatar ini Pak. Apa? Perlu ditatar. Masalahnya utusan mau disetarakan dengan Tuhan gitu. Bang mana lu nih? Gak ngerti dia. Utusan mau disamakan dia sama Tuhan. Ya itulah maunya dia. Maunya dia. Maunya dia. Kalau maunya Bapak nggak seperti itu. Ya, jangan kita ada. Kayak gimana? Kalau maunya Bapak, dia punya utusan. Itu punya Bapak. Siapa utusannya? Ya Yesus Kristus. Kalau Muslim mengatakan Isa Al-Masih gitu. Iya. Pak Robin, kamu di mana Pak Robin? Gelap kali di tempat ente Pak. Ini lagi di jalan nih, dalam mobil ini. Mau menuju pulang. Oh wah. Iya. Bang Manalu ini perkenalkan Pak Robin, dia adalah Kristen. Kristen apa Pak? Kristen Maripat gitu ya. Beda dengan ente Bang Manalu, paham Pak Robin? Tuh. Terus saya kasih bang, tahu. banyak yang mengaku Kristen bang, tapi bukan berperilaku Kristen, ya gitu bang. Banyak yang mengaku Kristen hanya KTP, tapi belum tentu berperilaku juga atau memahami juga konsep Tuhan itu seperti apa yang disembah itu. Gitu. Saudara tahu? Dari mana? Kan itu menurut. Ya, saya nggak tahu bang. Saya kan nggak kenal sama abang. Iya, makanya kalau nggak kenal jangan sok tahu, itu yang saya maksud. Maka pepatah mengatakan bukan sok tahu, tidak sayang. Makanya kenal dulu Pak Robin, saudaramu, baru kau sayang. Jadi kalau kau nggak kenal, nggak sayang. Saya kan ngaku-ngaku tadi Kristen. Ya memang saya Kristen. Ngaku-ngaku tadi katanya Kristen. Bukan ngaku-ngaku, memang saya Kristen. Jangan pernah malu menjadi Kristen. Di mana dalilnya ada 1 Petrus 4, justru saudara malu jadi Kristen. Nah, jadi Jangan pernah malu. ya, jadi kan belum tentu sesama Kristen juga sepaham gitu. Nah, Jadi kalau itu abang mau benar. dukung Yusuf P atau dukung Kristen? Saya Enggak, salah paham Bang Manalu. Dia nggak dukung Coba, Bang. saya. Saya juga beda paham beneran. dengan Pak Robin sebenarnya. Nah, jadi jangan kau abang yang sangka jawab, saya. abang yang jawab. Bentar. Jangan abang yang jawab, Nanti kamu bisa konfirmasi langsung sama Pak Robinnya. Saya tidak sepaham dengan Pak Robin. Karena Pak Robin adalah Kristen, saya Islam gitu. Tapi ada persamaan dari paham Pak Robin dengan saya. Bukan berarti semua pahamnya sama. Karena beliau Kristen, saya Islam, itu aja udah beda gitu. Nah sekarang kau dengan Pak Robin kan sesama Kristen. Oke, Nah silakan dikonfirmasi dengan Pak Robin dulu gitu. Saya dengan Pak Ustaz Yusuf itu jelas beda. Ya, saya mau Hanya juga sudah konfirmasi bang. Itu jelas beda. Assalamualaikum. Saya mau konfirmasi aja. Abang hamba Robin, abang Robin ini menyembah Yesus atau menyembah siapa?
Pak Robin ke mute, Pak. Oh iya. Silakan dijawab bang. Abang menyembah Yesus. Apa? Dapat order fiktif nih. Nah, matikan aja lah. Kirain tadi ya dapat Tuhan fiktif kan gitu. Jawablah Pak Robin tuh, dibuka mic-nya. Ya, dapat orderan fiktif dia. Ya. Abang menyembah Yesus 100% atau menyembah siapa bang? Udah saya menyembah Bapa lah 100%. Dari mana saya menyembah Yesus? Nah, ini bukan Kristen. Saya pastikan bukan Kristen walaupun aku Kenapa? Jadi Kristen. kalau aku menyembah Bapa di surga, bukan Kristen. Ah, itu kan mau-maunya. Iya. Jadi kalau aku menyembah Bapa yang di surga, Oke lah. karena dua Bapa kami yang ada, nggak Oke, pernah ada kita dua. singkirkan. Oke, kita singkirkan masalah Kristen atas nama komunitas Kristen. Oke, berarti sekarang abang bukan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan ya? Benar, saya percaya kepada Bapa sebagai Tuhan. Yesus sebagai apa? Sebagai utusan daripada Bapa. Berarti sama dia kayak si Musa. Benar. Dari segi mana dia bisa abang samakan Yesus dengan Musa? Jelas sama. Adam bahkan Dari Adam mana? juga. Segi mana? Adam juga nggak pernah maaf kata hubungan biologis, nggak pernah. Sama Ya, tapi kan dengan dia dari tanah. Kalau Yesus kan langsung dari perkataan dari apa namanya logos atau dari kuasanya Allah itu sendiri keluar dari Benar. firman atau keluar dari Tapi yang di dalamnya Adam kan tetap yang suci. Yang suci itu apa yang di dalamnya si Adam. Jadi sama seperti Yesus, yang suci itu yang ada apa yang ada di dalam Yesus. Apa itu? Namanya Ruh yang suci atau Roh Kudus kalau secara kekristenan. sama Bagaimana? sama nggak orang yang suci di awal dan akhirnya rusak atau najis sama nggak dengan orang yang suci dari lahir sampai mati bangkit lagi suci tetap sama nggak itu Ya posisinya? intinya sama-sama manusia. Makanya manusia jangan dipertuhankan. Sekalipun dia manusia yang suci dari awal hingga akhir. Intinya kan manusia. Jangan kita bikin- Itulah bang dasarnya itulah Sekali bang kita dasarnya bisa menjadi Yesus apa? itu saya pertuhankan ya. Namanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Sekalipun dia bisa menjadi apa, Maha Esa itu mau jadi apa, tapi kita kan dikasih akal sehat. Kita dikasih akal sehat itu berasal dari Maha Pencipta. Tapi akal tidak sehat itu berasal daripada iblis. Nah, sekarang kita tinggal milih. Pakai akal sehat kah untuk mengimani Bapa itu atau Maha Pencipta itu, atau dengan akal yang tidak sehat. Jadi kalau kita mempertuhankan manusia itu berarti Nah, akal yang tidak sehat. Manusia berdosa tidak akan pernah ataupun manusia yang tercipta dari tanah sekalipun yang dosanya sudah diampuni tidak akan pernah bisa melihat Bapa dan tidak akan pernah bisa bertemu dengan Bapa ya. Tetapi orang akan bisa bertemu dengan Bapa kalau bisa dia bertemu dengan manusianya Yesus. Dengan kita bertemu dengan manusianya Yesus, maka Yesuslah yang membawa kita kepada Bapa. Yesus Bersatu tidak dengan akan pernah bisa Itu bertemu konsep dengan kalau menurut Bapa iman kalau saya, dia Bang. tidak memiliki Jadi roh. kita walaupun sesama Kristen beda. Yesus tidak akan pernah bisa bertemu dengan Bapa kalau dia tidak memiliki milik Bapa. Apa itu milik Bapa? Roh. Ingat baik-baik. Yesus itu tubuhnya adalah barang panah. Tapi Semuanya barang manusia yang punya roh. itu, barang yang suci itu adalah roh. Maka dikatakan dalam Yohanes 4 bahwa Tuhan itu adalah roh. Jadi itu perumpamaan. Jadi Tuhan itu tidak terlihat. Itu maksudnya. Apakah ada orang yang pernah bisa melihat roh? Semua roh yang ditaruhkan di Allah kepada manusia suci bang ya, tapi dicemari Dari oleh mana kita kita lewat tahu apa? nggak semua Lewat suci? perilaku kita, maka roh kita itu menyingkir. Jadi pada awalnya bahwa roh Jadi itu adalah abang, milik Maha Pencipta. Adam diciptakan dikasih roh dari mana? Roh kudus apa roh najis? Adam dicipta, manusia diciptakan Awalnya adalah milik dikasih Maha Allah roh Pencipta najis itu. apa roh kudus?
Ya awalnya adalah yang suci. Nah, dari sini Tapi rohnya itu saya terpengaruh nggak mau dengan lah apa? menghakimi ya. Ya, Saya nggak mau rohnya lah itu menghakimi Bang terpengaruh Yusuf dengan pekerjaan-pekerjaan Bukan iblis. saya juga nggak mau mengklaim abang ini atau seperti apa. Intinya saya tidak mau berkomentar kepada yang mengaku Kristen tetapi tidak menyembah Yesus. Saya tidak mau berkomentar. Udah itu aja. Bagus kalau begitu. Yang penting apa yang kau imani lakukan untuk pribadimu. Jangan pernah Oke. menghakimi orang karena itu jelas dikatakan. Gitu, Bang. Dalam Lukas 6 ayat 37, Matius 7 ayat 1, janganlah engkau menghakimi supaya kau jangan dihakimi. Bagus kalau seperti itu. Ini Kristen bagus. Ya. Kristen Ya, yang itu luar saya. biasa. Itu saya pribadi saya, Bang. Oke, Bang Manalu. Oke, Bang Manalu. Gimana? Mau lanjut atau mau saya gantikan dengan Kristen yang antri? Oke, Bang, kita kan di sini kan hanya sekedar diskusi ya. Makanya saya kalau ke Bang Yusuf P itu nggak pernah ribut ataupun istilahnya sampai bermusuhan caci maki ya. Karena kenapa? Memang kita ini diskusi. Tujuan diskusi itu apa yang saya tidak tahu, saya tahu dari Bang Yusuf P. Apa yang saya tahu mungkin Abang Yusuf P juga tidak pernah tahu tentang apa yang saya pahami. Jadi diskusi. Nah, walaupun kita berbeda pendapat satu sama lain, tetapi kita tetap harus saling mengasihi sebagai manusia ciptaan Tuhan. Itu kalau menurut pribadi saya, Bang. Jadi walaupun kita berbeda iman, berbeda pendapat, Mau bertanya kepada saudaraku, saling mengasihi. Ya. apakah kau saudaraku membenci Nabi Muhammad? Oke, Bang, nggak apa-apa. Enggak, Nggak saya mau apa-apa, bertanya Bang. dulu. Aku terakhir. Saya diturunkan, boleh teman-teman yang lain. Oh ya, oke lah, silakan lah. Jadi kita. Oke. Oke, makasih ya Bang Manalu ya. Ya, terima kasih. Salam saudara. Salam saudara. Oke, selamat malam Bang. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahanku. Oke. Ya. Oke Pak Robin, Bang Manalu itu teman lama diskusi sama saya gitu. Oh. Ya memang orangnya seperti itu.